Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Seri khotbah yang luar biasa, walk with Yesus, artinya berjalan bersama Yesus, saudara. Kalau kita berjalan dengan Yesus, kita mau berjalan dimanapun, nggak ada masalah, tidak akan gentar, saudara. Hari ini tema kedua adalah firman hidup. Kalau kita mau berjalan bersama Yesus, ada satu yang pasti, kita bisa melalui firman Tuhan yang hidup, saudara. Itu akan menjadi sarana supaya kita bisa berjalan bersama Yesus, saudara. Dulu waktu zamannya Tuhan Yesus ada di dunia, murid-murid Tuhan dan dengan kita saat ini beda. Dulu mereka bisa ketemu secara lahiriah, mereka bisa makan bersama, mereka bisa jalan bersama, mereka bisa tanya banyak hal, mereka bisa minta didoakan dan macam-macam, saudara. Tapi Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saudara. Lah untuk setiap kita saat ini, kita sebenarnya sama, tetap bisa berjalan bersama Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya dia sudah berkata, dia akan mengirim rohnya, saudara. Lah kita bisa berjalan di dalam Tuhan. Jadi sama, kita bisa berjalan bersama Tuhan. Ada dua, saudara, yang membuat kita bisa mengalami perjalanan bersama Yesus dengan sungguh-sungguh sangat nyata, yaitu melalui Roh Kudus dan melalui firman Tuhan. Dua itu saudara akan membuat kita sungguh-sungguh bisa berjalan bersama Yesus. Bahkan kapan saja, di mana saja, situasi apa saja, kita bisa berjalan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui apa? Roh Kudus dan firman-Nya. Melalui apa, saudara? Roh Kudus dan firman-Nya. Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa, saudara? Penolong yang lain. Ya, Yesus penolong, tadi penolong yang lain. Artinya Roh Kudus itu adalah penolong, bisa menolong kita berjalan bersama Yesus, bisa menolong kita waktu kita membutuhkan pertolongan, bisa menolong kita waktu kita dalam bahaya, bisa menolong kita waktu kita membutuhkan sesuatu, saudara. Yaitu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, malah menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, yaitu bawa kita pada kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kita semua juga mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus yang dimaksud, Yesus secara fisik sudah naik ke surga, tapi dia kirimkan apa? Rohnya. Roh Kudus kadang-kadang disebut Roh Allah, Roh Kristus, Roh Yesus, saudara. Jadi itu membuat justru tanpa batas. Ada beberapa Tuhan yang nyebut Roh Kudus adalah Yesus tanpa batas. Dulu terbatas dengan fisiknya, hanya orang yang ada di sekitarnya yang bisa ketemu, yang bisa bicara, yang bisa terus bersama. Tapi kalau dia sudah naik ke surga, rohnya yang dikirim tinggal di dalam kita, tidak terbatas. Orang yang tidak ada di Israel tetap saja bisa. Yang sedang di setiap negara, ya dalam kondisi apapun tetap sama saja. Karena roh Yesus, roh Kristus, Roh Kudus ada di dalam kita, tinggal di dalam kita, menjadi penolong, ya, menyertai kita. Dikatakan, oh saudara, dalam kebenaran. Jadi ada Roh Allah, saudara, membuat kita terus beserta Tuhan, saudara. Lalu juga Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan 14, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah dan firman itu Allah, saudara. Ya, dikatakan ya, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia
dan kebenaran. Itu Yesus dulunya adalah firman, saudara. Lalu firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu Allah, yaitu Yesus. Yesus itu firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah apa? Firman Allah. Firman Allah. Sekali lagi, itulah Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus dan firman. Ya, firman yang disingkapkan oleh Roh Kudus, saudara, yang dibukakan oleh Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh kita berjalan bersama Yesus, kita berjalan bersama Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita bisa berjalan bersama Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Iya, saudara. Kenapa kadang-kadang orang merasa ya enggak bisa, enggak ketemu, ya Allah enggak bisa mengena Yesus. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, saudara perhatian ya, selubung itu masih tetap ya menyelubungi mereka. Ada selubung yang menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ya, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, saudara. Jadi kadang-kadang orang tetap gak bisa ngerti, baca firman juga gak ngerti. Yang penting gak bisa kena Tuhan sungguh-sungguh. Karena apa? Ada selubung yang menutupi mereka. Saat selubung itu dibukakan, maka orang akan bisa melihat dengan baik. Maka orang baru bisa mengena, saudara, melalui ya firman dan Roh Kudus akan bisa mengerti. Saya bersyukur waktu saya baca firman ini, saya ingat saya pernah ngalami waktu zamannya Toronto Blessing. Dulu bersama Pak Arif ya, ikut juga Bu Arif ikut gak ya? Lupa saya. Pak Arif dapat remanya kalau nggak salah ya, pasti kan, jangan pakai uangmu untuk beli sesuatu yang tidak ada faedahnya, khusus kalau nggak salah remanya dulu seperti itu, saudara. Jadi saudara, pertama kita rombongan di sana, saudara, karena dengar tentang itu waktu namanya Toronto Blessing. Ada yang senang sekali, wah luar biasa. Tapi ada yang mencela, itu sesat, itu keliru, macam-macam. Aja saya dengan beberapa, ya kita datang ke sana mau tahu sendiri itu benar atau tidak. Hari pertama, saudara, mulai kita ikuti di Toronto, kita lihat orang dijamah Tuhan, orang terjatuh, orang gemetar, orang tertawa. Kita juga nggak bisa terima, saudara. Ini gimana nih ibadah kok seperti gini, saudara? Kita semua belum bisa. Saya pribadi pun belum bisa menerima, saudara. Kok ibadah seperti ini kelihatannya kacau gitu, saudara. Lalu ya sudah, kita banyak lihat saja. Malamnya saya doa dengan Tuhan, Tuhan ini gimana ibadah seperti ini? Tuhan berkata, kalian jauh-jauh dari Indonesia ke Toronto itu jauh sekali, saudara. Jangan langsung nolak, ya dicoba saja, buka hati dulu, ya diterima dulu saja. Kalau nanti nggak baik ya dibuang. Tapi kalau baik kamu dapat berkat gitu, saudara. Jadi jangan langsung nolak. Kalau langsung menghakimi, kalau langsung nolak ya nggak pernah bisa dapat. Lalu besoknya waktu sungguh-sungguh kita datang lagi, saya sudah siap hati. Saya berkata, ya Tuhan, aku siap ya. Tuhan mau jamah, modelnya seperti apapun, terserah loh. Saya nanti jatuh, atau saya sampai gemetar, atau saya basah roh, atau apapun lah. Sudah terserah Tuhan. Nah waktu kita mulai berserah pada Tuhan, saya pribadi ngalami banyak. Saya yang lain semua ngalami banyak. Pak Agung, saudara, Pak Arif, semua, Pak Sahabat duduk semua ngalami banyak. Saya ngalaminya seperti ini, saudara. Saat kita menyerah, tiba-tiba tangan saya itu seperti ada dorongan untuk gerak. Saya sudah janji Tuhan, saya akan ikuti semua. Ya saya ikuti, saudara. Tapi lama-lama
Getarannya itu bisa makin keras, saudara. Makin lama keras sekali. Sampai lama-lama saya bisa terpental, saudara. Kira-kira 2 meter ke belakang gitu, saudara. Orang bingung ini ada apa itu, saudara. Setelah itu, saudara, saya heran di bawah. Orang mulai lihat semua. Saya mulai tertawa. Cekikian gitu, saudara. Bagi orang ini buat saya. Di sini tertawa seperti itu, saudara. Orang nggak bisa ngerti. Lalu tiba-tiba, kalau masih ingat ya, Pak Agung ya. Dada saya itu seperti naik gitu, saudara. Naik gitu, saudara. Berkali-kali. Bukan hanya dada, saudara. Kepala saya itu seperti ditarik itu. Tidur itu seperti ditarik gitu, saudara. Ya, diangkat, saudara. Orang lain lihat, orang lain bingung. Ngapain ya? Dadanya sampai naik. Kepalanya sampai naik. Saya yang ngalami, saya tahu. Di alam roh, saya seperti di satu ruangan. Seperti ruangan operasi. Didudurkan di situ, lalu yang dilakukan Tuhan apa, saudara? Di sini semua dalam hati saya, sampah-sampah, tekanan-tekanan, kepahitan dicabut semua, dibuang. Sampai seperti tertarik, dibuang gitu, saudara. Dibuangi semua. Dan ternyata setelah itu saya mengalami roh saya menyala-nyala, sukacita ilahi terus. Ya, ada luar biasa. Mengalami bebas dari semua tekanan, bebas dari semua kepahitan, bebas dari semua ketakutan, saudara. Itu luar biasa. Lalu saya ngalami lagi. Di dahi saya ini seperti ada selaput tadi, ditanggalkan sama Tuhan gitu, saudara. Ada selaput itu ditanggalkan. Maka kepala saya seperti tertarik gitu, saudara. Ditanggalkan gitu, saudara. Orang yang nggak ngalami nggak tahu kenapa itu. Saya sering ngerti karena saya yang ngalami sedang dibawa di situ. Tapi akibatnya apa? Setelah dua-dua, kalau dada tadi merdeka, roh menyala-nyala. Sampai sekarang kan menyala terus, saudara ya. Kalau yang di sini, saudara, setelah itu kalau saya baca Alkitab, tiba-tiba hidup. Hikmat itu tiba-tiba mengalir, saudara. Bisa lihat sesuatu. Bukan ayat yang mati, ayat yang hidup, saudara. Baca itu bisa mengerti. Artinya dijabarkan oleh Roh Kudus lebih luas lagi. Terus lebih luas dan terus berkembang sampai sekarang. Berbahagia kalau saudara mengalami seperti itu. Ditanggalkan. Sampai sekarang juga saya ingin pesan juga. Kalau lihat orang dilawan dan macam-macam, jangan dianggap salah. Jangan menghakimi lah maksud saya. Karena biasanya nggak ngalami, nggak ngerti. Kalau menghakimi bisa salah. Belum lama saya juga dikirimi orang. Pak, model ibadah seperti ini mosok dari Tuhan apa enggak dari setan gitu. Tapi saudara ingat loh, Alkitab berkata, waktu Roh Kudus dicurahkan pertama kali, kacau enggak? Kacau. Tiba-tiba ada seperti suara gaduh, seperti ada angin ribut, betul enggak, saudara? Tiba-tiba ada seperti lidah api, hingga lidah api. Tiba-tiba mereka berkata-kata dengan bahasa yang mereka enggak ngerti, enggak bisa. Bu, sampai dianggap sepertinya mampabuk. Padahal itu Tuhan toh, pencurahan doa toh. Jadi kalau hanya ditampilkan orang gini lalu dituduh sesat, jangan percaya, jangan menghakimi. Roh Kudus waktu curahkan pertama keadaannya seperti itu. Saya ngalami, orang yang ngalami dia teguh imannya. Ya, tapi kembali pada firman ini saja. Kalau saudara ngalami dibukakan selaputnya, saudara akan ngalami berjalan bersama Yesus ya dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan itu akan buat saudara lebih mengenal, berjalan sungguh-sungguh bersama Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Yang berikutnya, saudara, firman Tuhan itu pintu. Ya, firman Tuhan yang dibukakan Roh Kudus ya, saudara, itu pintu. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, kata Yesus. Aku itu pintu. Firman itu pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Siapa saja yang masuk melalui firman, ya, yang diurapi, yang disikapkan Roh Kudus, dia dapatkan pintu, saudara, akan bawa keselamatan dalam kesehatan, dalam rumah tangganya, dalam studi dan macam-macam, saudara. Bahkan ia akan ya masuk keluar menemukan padang rumput, menemukan kecukupan, menemukan kelimpahan, menemukan kasih karunia, menemukan anugerah. Tepuk tangannya yang lebih meriah.
Pintu apa saja, saudara, mendatangkan seorang itu mengalami kasih karunia yang luar biasa. Yang pertama, firman adalah pintu masuk untuk mengenal Tuhan. Katakan, kalau saudara mau mengenal Tuhan dengan benar, ya saudara harus melalui firman yang disingkapkan oleh Roh Kudus tadi, saudara, membuat ya saudara bisa kenal Tuhan sungguh-sungguh. Tanpa firman disingkapkan oleh Roh Kudus, kita nggak bisa kenal, saudara. Iya, harus melalui firman yang disingkapkan. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi ya saudara, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam apa? Pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saudara bertumbuh apa? Dalam pengenalan. Sekali lagi saudara, orang gak bisa kenal Tuhan sungguh-sungguh tanpa firman yang diurapi. Kenapa? Yesus itu firman. Mau kenal Tuhan ya melalui firman. Firman itu Yesus, saudara. Ya, disingkapkan oleh ya Roh Kudus, kita akan mengenal firman. Orang yang mau ingin kenal Tuhan tanpa firman sesat biasanya gitu, saudara. Nggak mungkin, saudara, nggak tahu. Tapi kalau orang mau kenal Tuhan melalui firman, belajar firman, sungguh-sungguh makin mengerti firman, makin kenal Yesus, makin mengerti firman, makin berjalan bersama Yesus, makin kenal, pertumbuhan ya terus lebih kenal. Sekali lagi, karena firman itu adalah saudara pintu masuk pengenalan akan Tuhan. 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dari kecil yang dapat memberikan apa? Hikmat padamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus, saudara. Jadi dikatakan sejak kecil saudara sudah mengenal kitab suci, sehingga Timotius bertumbuh ya makin kenal dengan Tuhan, makin kenal dengan Tuhan. Dia punya iman yang tidak digoyahkan, dia kenal firman Tuhan luar biasa sekali, dan akhirnya imannya kokoh, maju terus, dan dia sempat akhirnya dipakai luar biasa. Saudara, Timotius itu muridnya Paulus, ya dia ya mengenal Tuhan, bertumbuh, ini dikatakan saudara, sehingga sungguh-sungguh maju. Jadi pada zamannya Timotius, sampai Timotius dipercayakan merintis gerejanya di Efesus, saudara. Itu kota paling besar, saudara. Dan akhirnya ya Timotius karena mengenal dengan sungguh, dia maju, pelayannya maju, menjadi pusat akhirnya gereja yang dikembalakan dia, pusat kegerakan Injil, pusat ya kegerakan Roh Kudus sampai ke seluruh Asia, saudara. Dan itu luar biasa karena dia sungguh-sungguh kenal Yesus, berjalan bersama Yesus, saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh makin kenal Tuhan melalui apa, saudara? Firman Tuhan. Yesaya 4 ayat 6a, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Siapa yang bisa binasa ini? Umat Allah, orang Kristen itu bisa binasa kalau tidak mengenal Allahnya. Jadi orang Kristen tapi nggak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak kenal Tuhan, mudah ditipu, mudah disesatkan, betul nggak saudara? Mudah keliru jalannya, saudara, sehingga bisa binasa. Sampai Hosea berkata, ayo belajar firman, sebab kalau tidak engkau bisa binasa sekalipun jadi umat Allah karena tidak mengenal Allah, saudara. Iya, saya dorong setiap saudara banyak belajar firman. Ya di semua kita setiap minggu ada di YouTube, setiap hari saudara boleh cari firman Tuhannya, tetap ada di sana. Ada reka setiap hari 3 kali dikirim, saudara. Ada banyak, tapi jangan lupa som. Som itu beda. Som itu seperti sekolah, pelajaran dari dasar sampai terus, saudara. Ya SD 1, 2, 3 sampai 6, lanjutkan lagi pelajaran yang lebih dalam SMP 1 sampai 3, lanjutkan lagi yang lebih dalam SMA 1 sampai 3, lanjutkan lagi S1 dan seterusnya. Saudara akan belajar firman Tuhan
jauh lebih benar, jauh lebih mengerti seluruhnya. Sebab kalau minggu dan yang lain itu enggak urut, saudara. Itu dasarnya rema, kebutuhan kita, keadaan kita. Firman Tuhan bicara, saudara, menuntun itu. Tapi som mengerti firman Tuhan secara jelas, berurutan. Dan saya percaya itu luar biasa. Saudara yang belum pernah ikut som, ikut som. Tanya sebelah saudara, sudah ikut som belum? Sudah selesai belum? Ikut som. Saya percaya itu luar biasa. Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat Allah yang mengenal Allahnya, saudara, ya, akan tetap kuat, tidak lemah, saudara, imannya. Sekalipun badai menerpa, akan tetap kuat. Sekalipun ya, ditipu orang, tetap kuat. Dan akan bertindak, akan terus bertindak, akan terus melangkah, akan terus berkarya. Dan akhirnya dapatkan satu hal yang luar biasa. Belajar firman, katakan belajar firman yang utuh, yang lengkap, saudara, sehingga mengerti firman Tuhan dengan baik. Saya pernah dengar ilustrasi baik, saudara, ya. Ada rombongan orang buta. Orang apa, saudara? Buta diajak ke kebun binatang gitu. Rombongan satu mobil, saudara. Setelah di kebun binatang, aja lihat ini itu, dan aja sampai lihat gajah. Lihat apa, saudara? Gajah. Gajah yang sudah jinak itu, saudara. Ya pernah dipakai untuk seperti sirkus apa, dipegang tidak apa-apa semua. Sekarang saudara semua boleh turun. Coba kenalin gajah yang sesungguhnya. Orang buta itu supaya kenal gimana? Kan dipegang tak, saudara? Betul nggak, saudara? Caranya kenal gimana? Kan nggak bisa lihat. Lihat nggak bisa, nggak buta, saudara. Semua dilepas gitu. Ayo boleh sekalian pegang. Ya kenali gajah itu seperti ini, saudara. Lalu semua boleh. Turun-turun. Ada yang pegang ekornya gitu, saudara. Ada yang pegang apa tadi? Kakinya, saudara. Wah, dipeluk seperti cagak gitu, saudara. Ada yang pegang dari ekor. Wah, seperti apa? Pecut itu apa ya? Cambuk gitu, saudara. Ada yang pegang lagi perutnya. Wah, seperti gentong besar sekali gitu, saudara. Lalu ada lagi yang, wah, gajah ini seperti ini loh. Apa? Selang besar loh, terlalu besar, saudara. Wah, mereka senang. Sekarang aku ngerti gajah, aku pegang sendiri. Aku sudah tahu gajah senang sekali. Waktu pulang naik kendaraannya bersama, bisnya bersama, saya mulai cerita satu demi lain. Tapi ribut, saudara. Karena ada satu berkata, wah, aku baru ngerti. Ternyata gajah itu seperti cambuk. Dia berkata itu, saudara. Yang lain, wah, gajah kok seperti cambuk. Aku pegang sendiri seperti cagak itu. Kakinya seperti cagak gitu, saudara. Seperti tiang. Yang lain marah lagi. Gajah kok seperti cambuk. Aku juga pegang sendiri. Gajah itu seperti gentong gitu loh. Besar perutnya, saudara. Gajah itu seperti Spira. Ribut sendiri-sendiri. Kenapa? Hanya pegang, lihat sepotong-sepotong. Enggak utuh. Saudara belajar yang utuh. Saudara enggak bingung. Amin. Karena sepotong-sepotong ribut. Lalu itu enggak, keliru, ini benar keliru. Di media sekarang semua banyak ribut ini dan itu. Karena enggak lengkap. Belajarlah firman. Saudara akan mengenal sungguh Tuhan itu seperti apa. Firman seperti apa. Belajar secara sesungguhnya. Bahkan kalau kita, saudara, tidak belajar sesungguhnya, kita enggak ngerti sungguh-sungguh, bisa kehilangan banyak hal. Enggak kena Tuhan. Tuhan baik, disangka tidak baik. Tuhan rencananya indah, disangka ini mendatangkan malapetaka. Saya pernah dengar satu drama waktu saya di India, tempatnya Satish Kumar yang mau datang itu, saudara. Waktu saya ikut ibadah ada drama. Dramanya itu terkesan dengan saya, ingat terus sampai sekarang. Jadi ceritanya ada satu orang, saudara, oleh orang lain difitnah gitu, saudara. Dianggap dia melakukan pembunuhan macam-macam gitu, saudara. Terus dibawa ke polisian, ditangkap, kejaksaan, lalu bawa di pengadilan, saudara. Terus dia didakwa ini macam-macam lah gitu, saudara. Lah hakimnya dengar seperti itu, saudara. Ya, dia akhirnya percaya dengan jaksanya, dengan polisinya itu yang mendakwa. Dia ngomong aku tidak. Tetap saja yang nggak dipercaya. Singkat cerita hanya diputusi hukum
Bahkan karena dianggap terlalu parah, hukumannya hukuman mati. Orang itu marah, saudara, masuk di penjara. Oh, hatinya penuh dengan kepahitan. Hakim-hakim adil apa? Marah, nggak bisa terima terus, saudara. Di penjara dia marah. Dia sudah nggak takut dengan siapapun, marah terus. Oh, dengan penjaga marah terus. Nah, banyak temannya dia, saudara. Dia temannya itu datang pada hakim. Hakim, kau salah. Dia itu orang baik. Kita itu teman. Ya bergaul terus. Dia nggak mungkin lakukan itu, nggak mungkin. Jadi akhirnya bukannya 1, 2, banyak saksi berkata nggak mungkin. Itu fitnah. Setelah akhirnya ya beberapa kali didatangi, dipertimbangkan, dia mulai menyadari dia salah keputusan. Lalu dia zaman dulu hakim itu kuasanya besar sekali. Ini cerita zaman dulu. Ya. Lalu dia mulai membuat surat keputusan karena dulu ya dianggap salah, tapi setelah dikoreksi nggak salah, dibuatkan surat pembebasan. Saudara, nggak jadi dihukuman mati, saudara. Dia datang di tempat penjara. Dia baru masuk penjara. Ini orang penjara lihat jauh, lihat hakimnya langsung marah-marah. Hakim kenapa? Mau ke sini lagi? Wah, kamu itu bejat, kamu tidak adil. Wah, macam-macam dicaci maki. Hakimnya mau ngomong, sudah nggak usah ngomong. Kamu menghancurkan hidupku, macam-macam. Hakimnya mau nunjukkan surat pembebasannya. Oh, tidak dibaca, panggap dibanting di bawah. Sudah nggak usah macam-macam. Hidupku rusak karena kamu. Mau apa lagi? Mau berutusan apa lagi? Karena hakimnya tidak diberi kesempatan, ya sudah diambil keputusannya, pulang. Hakim itu datang untuk memberi pengampunan, pembebasan. Dia nggak kena, dia nggak ngerti apa yang sedang dilakukan hakim. Ditolak kesempatannya, ditolak, saudara. Akhirnya hakimnya pulang dan sungguh-sungguh akhirnya dia dihukum mati. Berapa banyak orang nggak kenal Yesus saat Yesus di atas kayu salib. Malah ditertawakan, ikut Tuhan, ikut orang yang mati diganti salib gitu macam-macam. Ngapain kayak gitu diikuti kamu besok disalib juga. Nggak ngerti, saudara. Sehingga kehilangan anugerah. Nggak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang sudah rela mengorbankan segalanya untuk dia juga, untuk kita semuanya yang mendatangkan pengampunan dan keselamatan. Karena nggak kena. Hari ini setiap saudara sudah ikut Yesus atau belum, dengarkan firman. Kalau saudara mau dengarkan firman, buka hatimu, enggak akan kena siapa Yesus. Enggak akan buka hatimu, enggak akan terima anugerah pengampunan dosamu. Enggak akan terima anugerah keselamatan. Enggak akan terima anugerah hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidupmu akan diubah, hidupmu akan dipulihkan. Belajar melalui firman-Nya. 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 Yang kedua, pintu menuju pikiran Kristus. Bisa mengerti pikiran Kristus, kehendak Kristus, rencana Kristus, keinginan Kristus itu seperti apa. Bisa mengerti pikiran Yesus, saudara. Kalau kita itu belajar firman, jaga lagi seutuhnya semua, jangan dipotong. Kita akan ngerti. Banyak orang kadang-kadang keliru ikut Tuhan, saudara, tapi hanya nggak kenal seutuhnya, nggak belajar firman Tuhan, nggak ngerti pikiran Kristus, selalu salah paham seperti itu. Tentanglah Tuhan itu pikirannya, dia rela menyerahkan dirinya di atas salib, gantikan kita. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita dapat pengampunan, dapat keselamatan, betul nggak, saudara? Lalu supaya kita hidup kekurangan atau cukup? Ya, saudara, ada orang pikir nggak bisa ngerti. Pokok sudah Tuhan itu baik, aku ikut Tuhan, dosaku diampuni, diselamatkan, sudah titik, nggak pikir lagi. Oh, nggak kena sungguh-sungguh. Dia sesudah menyelamatkan kita, dia ingin pakai kita untuk selamatkan orang lain. Dia punya pikiran kita itu dibangun, kita digembleng supaya kuat, supaya ngerti firman, belajar firman. Oh, dia maunya adalah berkati kita, berkati ya sedikit dengan masih kekurangan atau cukup. Hebat loh, ternyata jemaat Gulagala nggak boleh. Tuhan itu nggak pernah berkati. Wah, pokok kekurangan masih bisa hidup nggak apa? Jangan.
Jangan punya prinsip, pokok aku masih bisa makan sudah cukup. Keliru. Itu bukan pikiran Kristus. Pikiran Kristus kita ditebus dengan darah yang mahal harganya. Bukan untuk kekurangan. Bukan hanya sekedar cukup. Tapi lebih daripada itu. Supaya kita bisa jadi berkat. Supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Betul? Itu tujuan daripada Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, pelajari, saudara tahu pikiran Tuhan. Kalau enggak tahu pikiran Tuhan, hanya pikiran kita langkahnya salah. Betul? Kita nanggapinya salah. Kita mempersembahkan hidup kita salah. Bukan yang diingin Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Sampai engkau bisa merasakan, mengerti pikiran Tuhan. Rencana Tuhan. Sampai engkau bisa mengerti hatinya Tuhan. Rindunya Tuhan itu seperti apa? Keinginan Tuhan seperti apa? Bukan hanya diselamatkan. Bukan hanya untuk diri sendiri. Ada rencana selain untuk kita. Kita jadi alatnya Tuhan. Kita jadi berkat bagi sesama. Itu pikiran Kristus yang selengkapnya. Buka hati. Tuhan akan bicara secara khusus dan luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Mengerti pikiran Tuhan. Enggak tahu pikiran Kristus, ya kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan, kita bisa salah ngomong, salah bertindak. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada siapa, saudara? Petrus. Petrus itu muridnya Yesus, direncanakan jadi rasul. Apa kata Yesus? Nyala iblis. Waduh, saudara, nyala iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dikatakan engkau bukan memikir apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikirannya Petrus itu baik loh, saudara. Sebab saat itu Yesus sedang berkata, aku anak manusia, ya akan menyerahkan diriku. Harus menyerahkan, saudara. Ditangkap, diadili, disesah, ya diwalakan kejam, diputusi hukuman mati, saudara. Terus sampai dilakukan kejam sampai mati di atas kayu. Yesus berkata, menjelaskan. Petrus berkata, enggak Tuhan, sekali-kali enggak akan terjadi dalam hidupmu. Pikir yang Petrus, enggak, Tuhan pasti aman. Tuhan pasti, enggak mungkin Tuhan, nanti disiksa seperti ini. Enggak mungkin Tuhan mati, enggak Tuhan. Yesus ngomong apa? Petrus, kamu itu enggak ngerti pikiran Allah. Pikiran Allah, dia memang harus menyerahkan dirinya. Pikiran Allah, dia memang harus terima, ya, penderitaan seperti itu. Tapi di balik itu Allah sudah memikirkan akan ada keselamatan besar, akan ada pengampunan, akan ada pemulihan, akan ada anugerah yang luar biasa. Petrus karena hanya mikir pikiran secara manusia. Selalu seperti itu. Jadi cara berpikirnya adalah kemanusiaan. Sekarang juga banyak orang salah, mikirnya hanya kemanusiaan. Orang nggak punya disuruh nabur, wih jahat ini. Uang nggak punya kok masih disuruh nabur. Padahal Tuhan nyuruh janda Sarfat yang sedang kekurangan, kepepet, tinggal makan satu kali sudah nggak punya, mungkin mati, malah disuruh berikan rotinya untuk Elia dulu, untuk rencana Tuhan dulu. Saudara, itu tujuannya apa? Justru perintah itu supaya Tuhan berkarya, supaya dia bukan kekurangan mati, supaya pelipat ganda terjadi, supaya mujizat terjadi, supaya langkah itu dia tidak kekurangan, dia cukup, dia limpah sampai selesai. Ya dah. Di bait Allah, Yesus bak murid-muridnya, lihat ini, janda memberi ya 2 peser, buat contoh loh. Janda beri 2 peser, ini luar biasa, lebih daripada yang lain. Buat contoh buat murid-muridnya. Kamu tahu ini luar biasa. Yesus enggak, janda enggak usah memberi. Ini kamu cuma punya 2 peser, buat makan aja. Nanti kamu enggak bisa makan. Tidak. Manusia mikir secara manusiawi.
Petrus pun salah-salah, memikirnya secara manusiawi. Tapi Tuhan berkata, engkau mikirkan pikiran manusia, bukan pikirannya Tuhan. Saudara, kalau kita belajar seutuhnya, kita akan melihat, ya kita akan mengisi pikiran Tuhan. Betul saudara? Disuruh apapun lah saudara, selamatkan jiwa. Tuhan punya rencana supaya kelak kita setelah meninggal ada pahala di surga, ada mahkota di surga, ada kasihkan di surga, bahkan memimpin bersama Yesus. Amin saudara. Saudara belajar firman sampai seutuhnya, sampai engkau mengerti pikiran Kristus melalui firman Tuhan. Amin saudara. Alkitab ada kisah tentang Yusuf. Saudara, Yusuf diperlakukan jahat oleh kakak-kakaknya. Akhirnya dijual jadi budak di Mesir. Betul? Tapi Tuhan berkarya. Akhirnya dia jadi penguasa di Mesir. Sedangkan kakaknya dalam kelaparan. Lalu diutus oleh ayahnya datang ke Mesir. Kalau di Mesir ada banyak gandum. Datang. Akhirnya singkat cerita, ketemu dengan Yusuf, kaget, ketakutan karena mereka telah berbuat jahat pada Yusuf. Mereka telah menjual jadi budak dalam keadaan ketakutan. Yusuf ngomong apa? Enggak usah takut. Bukan kamu yang mengirim aku ke Mesir, Tuhan yang ngirim ke Mesir. Dia tahu sekalipun sedang diperlakukan tidak adil, dijual jadi budak, dia enggak pernah kecewa. Dia enggak pernah simpen pahit hati. Betul enggak? Kenapa? Dia tahu pikiran Tuhan. Dia tahu ini Tuhan yang ngirim, punya rencana segala sesuatu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi. Dia enggak, karena dia tahu caranya Tuhan bekerja. Saudara, keinginan Tuhan kok diizinkan dia yang sudah dapat janji jadi budak, difitnah segalanya dilupakan. Karena dia tahu cara berpikir Tuhan. Di balik krisis ada kemuliaan. Di balik badai ada berkat besar. Hidupnya apa? Dia ngomongnya benar. Sikapnya benar. Betul nggak? Kalau dia nggak ngerti pikiran Kristus, dia bisa kecewa. Mungkin bisa undur dari Tuhan. Atau kalau dari Tuhan masih, dia diangkat. Kakaknya datang bantai. Belajar pikiran. Ada banyak juga orang itu kadang-kadang mau memberi Tuhan dengan pikirannya sendiri. Bukan keinginannya Tuhan, tapi keinginan kita yang kita anggap baik. Yang biasa saya lihat kadang-kadang ya pasangan lah, orang tua dan anak memberi Tuhan. Ini baik, harus gini. Menurut yang memberi, saudara. Baiknya menurut yang memberi, bukan yang diberi. Sehingga kadang-kadang pemberiannya tidak langsung jadi berkat besar. Kalau saudara ingin menyukakan hati Tuhan, menomorsatukan hatinya sesuai dengan pikiran Tuhan, belajarlah firman apa yang dia sukai. Kau akan ngerti apa yang diinginkan, apa yang dia suka. Kalau saudara mempersembahkan itu, saudara akan melakukan yang benar. Saudara akan mengalami kasih karunia. Saudara akan dapat anugerah yang luar biasa sekali. Yang ketiga, saudara, ya, firman Tuhan itu akan jadi pintu atas segala pertanyaan kita. Dalam hidup kita seringkali menghadap sesuatu yang tidak kita tahu. Kita mau bertanya pada Yesus. Ya, belajarlah firman Tuhan. Di firman Tuhan akan ada jawaban untuk kesehatanmu, untuk rumah tanggamu, untuk studimu, untuk pekerjaanmu, saudara, untuk pelayananmu, untuk masa depanmu, untuk masalahmu. Semua ada jawaban dari firman. Firman itu lebih daripada buku apapun. Firman itu lebih dari sebuah pengetahuan manusia. Itu firman Tuhan, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Lukas 10 ayat 25 sampai 26. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ada ahli Taurat tanya Yesus, tapi tujuannya enggak benar, saudara. Untuk mencobai dia,
untuk menjatuhkan dia, untuk nyalakan dia. Itu berkali-kali mereka lakukan. Ini ditanya, apa yang harus kami perbuat? Ya, untuk hidup yang kekal. Jawab Yesus padanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Ini kan ahli Taurat. Tidak usah dijawab panjang-panjang. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Tanya itu aja. Ya, apa yang kamu baca di sana? Artinya mau ya dapat jawaban bagaimana dapat ya kehidupan kekal, ya bacalah hukum Taurat itu, bacalah firman Tuhan. Yang sudah kau baca percayai, yang sudah kau baca taati. Jawabannya adalah firman. Firman yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi ada masalah apapun, saudara, supaya kau dipimpin Tuhan, jadikan firman yang utama dalam rumah tangga, utama dalam pengharapan, utama dalam kebenaran, utama dalam ketaatan. Maka saudara akan dituntun, saudara akan dapat jawaban apapun yang saudara butuh jawaban. Kalau tanpa firman ya bingung. Misalnya ya orang yang nggak ngerti firman Tuhan, nggak percaya gitu saudara, orang ateis, lalu ditanya, yang benar telur dulu atau ayam dulu gitu saudara. Ya, lalu bilang telur dulu, ayam kan dari telur. Loh, telurnya dari mana saudara? Ya, sebetulnya telur loh, telurnya dari mana? Kan dari ayam, berarti ayam dulu. Kalau ngomong ayam dulu, loh ayam kan dari telur. Lah gimana? Bingung toh saudara. Tapi kalau orang belajar firman Tuhan sudah tidak usah mikir, ya sudahlah pasti ayam dulu. Allah tidak menciptakan telur, Allah itu menciptakan ayam. Ayam yang bisa bertelur lalu berkembang biak, selesai. Kalau belajar firman, ya tahu ya. Dulu orang berkata dunia itu datar, saudara. Tapi Alkitab sudah menulis bulatan bumi. Bumi itu bulat, saudara. Ada orang baca Alkitab percaya bumi bulat bukan datar. Orang nggak bisa terima. Lihat itu mana bulat mana. Ini jalan terus kok. Bulatnya bulat gimana? Lihat itu. Yang nggak tetap dia di laut ini terus lurus, nggak bulat. Tapi sekali lagi yang percaya firman yang benar. Dunia itu bulat. Dunia itu apa? Bulat. Saudara saat ini yang sedang butuh jawaban apapun, saudara dengar. Saudara akan bisa ketemu Yesus. Saudara akan dapat jawaban, petunjuk dari Yesus. Lewat apa? Firman yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Itu pintu jawaban. Saudara bisa cari di mana-mana, tapi belum tentu benar. Tapi saudara cari dari firman Tuhan, pasti benar. Ya, pasti benar. Pasti mendatangkan anugerah, pasti menghidupkan keadaan, pasti mendatangkan kasih karunia. Yang keempat, ya, pintu menuju hikmat yang superior, artinya hikmat yang lebih daripada hikmat manusia. Hikmat yang superior, lebih, saudara, itu luar biasa sekali. 1 Timotius 3:15, ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ini tadi digunakan, yang dapat apa? Yang dapat apa? Memberi hikmat. Firman Tuhan, kitab suci, ya, firman Tuhan disingkapkan Roh Kudus, itu berikan hikmat. Hikmat itu apa? Yang tidak pernah dipikirkan manusia. Oh gitu ya, ternyata bisa gini ya. Sampai orang takjub gitu saudara. Dulunya secara manusia nggak mungkin, tapi ada hikmat yang membukakan. Ternyata seperti ini ya. Sesuatu yang rumit dibukakan hikmat Tuhan jadi mudah gitu saudara. Hikmat saudara. Dan kalau saudara dapat hikmat, saudara lebih daripada orang lain. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Betapa ku cintai Tauratmu, cinta firman Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku, saudara perhatikan, lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Musuh-musuhmu boleh hebat, licik, bahaya, tapi engkau akan lebih pandai daripada musuh-musuhmu, saudara. Punya hikmat untuk mengatasi orang yang mau menfitnah, punya hikmat mau mengatasi orang yang ingin menjebaknya, punya hikmat saudara untuk bawa terobosan dalam kehidupan. Hikmat melebihi daripada yang lain. Sebab selama-lamanya itu ada padaku, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku.
Sampai dengan pengajarnya saja lebih. Karena hikmat lebih dari pengetahuan manusia. Sebab peringatan-peringatanmu, firman Tuhan, ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Orang-orang yang sudah tua, umurnya sudah lebih panjang. Karena aku merenungkan setiap hari. Aku dapatkan firman, aku dapat hikmat ilahi. Maka aku lebih daripada orang yang sudah tua pun lebih lagi. Jadi sekali lagi saudara dengar ya. Firman itu pintu. Kita bisa punya hikmat yang melampaui kepandaian manusia. Yang melampaui pengetahuan manusia. Yang membuat kita berhasil. Yang membuat kita sukses. Salomo berhasilnya karena apa? Hikmat. Hikmat dari Tuhan. Dia berkata, aku dijadi raja, masih muda, banyak gak ngerti. Berilah aku hikmat. Tuhan suka, engkau tidak minta kekayaan, kedudukan, ketenaran, minta hikmat. Aku berikan. Bahkan yang kau tidak minta, aku berikan juga. Dan ternyata membuat dia mengalami terobosan luar biasa. Kenapa? Yusuf sukses luar biasa. Dia punya hikmat Tuhan. Semua orang Mesir nggak bisa menjelaskan, dia bisa. Nggak bisa mengatasi, dia bisa. Dengan hikmatnya Tuhan. Jawaban. Daniel sama melebihi dari semua pejabat yang lain. Karena dia punya hikmat Allah. Pengertian dari Allah. Marifat dari Allah. Oh, pendapatnya lebih hebat daripada pejabat lain. Perkataannya lebih benar daripada pejabat yang lain. Tuh. Membuat kau bisa dapat hikmat. Nah, saat ini sangat amat penting. Karena krisis ini. Sudah betul? Saudara itu loh hikmat Tuhan. Saya sampaikan lagi, saya percaya Tuhan berikan saya rema. Krisis, kesempatan, sukses besar. Dengar dulu ya saudara. Krisis, kesempatan, sukses besar. Bukan berarti kalau kita jadi anaknya Tuhan pasti sukses besar. Karena krisis aku sukses besar. Bukan gitu maksudnya. Saat krisis itu ada kesempatan untuk sukses besar. Kalau kamu bisa temukan kesempatannya. Kalau kamu bisa temukan peluangnya. Kalau kamu temukan terobosannya. Kamu akan dapat sukses besar. Tapi kalau kita nggak bisa temukan peluangnya. Nggak bisa temukan terobosan yang gak ngalami. Maka krisis kesempatan. Kesempatan harus dicari, harus diraih, harus didapatkan. Maka engkau akan mengalami breakthrough, terobosan, kemuliaan, kesuksesan yang besar. Yesaya 60 ya. Dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa kelam. Artinya apa? Dunia itu gelap itu gak bisa lihat jalan keluarnya. Di mana gak tahu. Gelap. Gak bisa temukan dia jalan keluarnya. Gak bisa temukan peluangnya mana, pintunya mana. Gak bisa lihat. Maka hatinya kelam. Bingung gimana ini krisis seperti ini. Oh Trump ini gimana macam-macam. Tapi beda. Tuhan janji anak Tuhan. Kita diterangi oleh Tuhan. Apa artinya diterangi? Saudara dengar loh. Kalau kita diterangi oleh Tuhan membuat kita bisa lihat. Ini jalan keluarnya. Ini celah-celahnya. Ini peluangnya. Aku bisa masuk di sini, aku bisa ambil di sini, dan aku mengalami sukses besar. Carilah hikmat Tuhan. Nanti saudara akan dibukakan tadi, diterangi. Sehingga kita mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kebesaran Tuhan, mengalami kedahsyatan Tuhan. Hikmat. Saya itu sampai sekarang, ya bukan terpaksa ya, tapi ambil langkah belajar lagi. Ekonomi gitu. Saya dulu pengusaha. Saya sukses dulu jadi pengusaha. Tapi sudah lama saya nggak pernah belajar tentang ekonomi. Tapi saya lihat jemaat perlu diajari. Kalau jemaat nggak ngerti, jemaat dalam gelap kasihan. Perlu saya belajar untuk bisa mengajar jemaat. Supaya jemaat bisa tahu ini peluangnya. Supaya jemaat bisa melangkah. Supaya jemaat mengalami kemuliaan Tuhan nyata. Sampai saya ngundang James Kui, masih ingat ya? James Kui, nah ini sudah 15 Mei dia sudah sepakat. Saya kenal dia anak Tuhan juga.
Saya pikir dia umurnya sudah kurang lebih seperti saya, punya pengalaman di krisis-krisis yang lalu. Saudara, saya ya dengarkan bagus banyak dia itu. Lalu saya kasih tema khusus, saudara. Temanya itu saudara sudah punya tujuannya. Temukan kesempatan di tengah krisis. Jadi saya minta dia sebelum ke sini pelajari dulu. Apa kesempatan-kesempatan yang ada saat ini? Apa peluang-peluang yang ada saat ini? Lalu kalau di sini nanti menjelaskan, ini loh peluangnya. Ini loh kesempatan bisa kau ambil. Ini. Supaya jemaat dibukakan. Supaya jemaat bisa tahu ada kesempatan di tengah krisis seperti ini. Supaya kita bisa melangkah. Supaya kita bisa lakukan yang baik dan benar. Supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Betul saudara. Tujuannya apa? Untuk ngajari setiap jemaat. Saya rindu setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan justru mengalami kemuliaan di saat krisis. Sampai juga saya ngundang loh, mamanya AI. Mamanya AI, coba dikeluarkan saudara. Dia itu punya titel, saudara lihat baca. Dulu waktu AI baru mulai, dia itu ikut membidani. Dia sudah bercemung tentang AI saudara. Luar biasa. Saya juga beri tema, ada enggak temanya? Oh enggak ditulis, besok ditulis ya. Saya beri dia temanya apa saudara? Faidah AI bagi anak Tuhan dan gereja Tuhan. Faedahnya apa? Yang bisa kita ambil gitu, saudara. Sehingga kita bisa memanfaatkan itu untuk mendukung kemajuan kita. Tuhan itu luar biasa loh. Hari ini firman-Nya juga menjawab keadaan sekarang. Karena saya tertawa, ya Bu Sri Mulyani ngomong apa saudara? Dengan langkah-langkahnya Trump ngomong apa? Saudara pernah baca enggak? Bu Sri Mulyani sampai ngomong ini. Semua ilmu ekonomi saya wis ora kanggo, ora iso mudeng. Trump ini sudah langkah-langkahnya sudah bisa dibaca. Semua ilmunya sudah gak bisa tahu lagi. Butuh hikmat Tuhan. Yang lain gak bisa, Yusuf bisa. Yang lain gak bisa, Daniel bisa. Betul saudara? Yang lain gak bisa, anak-anak Tuhan bisa. Saudara bisa. Saudara temukan, diterangi oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara, firman adalah pintu menuju kuasa dan otoritas ilahi. Hidupmu mengalami kuasa Tuhan. Ada kuasa, ada otoritas ilahi. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang apa saudara? Menjadikan ya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dengan firman-Nya menjadikan ada kuasa, ada otoritas, ada mujizat. Tidak ada jadi ada. Tidak ada jadi ada. Tidak punya modal jadi ada. Tidak punya pengetahuan jadi ada. Tidak ada kesempatan jadi ada. Yang tidak ada jadi ada. Kita mengalami gereja kita dengan ayat ini waktu apa? Beli gedung Piskup Setara. Kita sudah enggak ada jalan keluar. Itu sudah melangkah loh saudara. Mau diresmikan loh saudara. Tapi enggak punya uangnya. Sudah batal atau tidak? Saya sedang berkata ya sudah. Kalau enggak ada uang ya apa boleh buat. Enggak jadi beli. Enggak pernah ada gedung Piskup jadi gedung gereja. Enggak ada. Nah, kalau enggak ada. Tapi kalau Tuhan berikan rema, nekat kita. Kalau Tuhan berikan rema, kita akan melangkah. Lalu hari ketiga seingat saya, waktu saya sedang doa pagi, Tuhan berikan ayat ini. Aku Allah yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Lalu Tuhan berkata, beli. Aku yang bisa mengadakan dananya. Pegang ayat itu sudah punya otoritas. Saudara sekali dapat rema, rema itu sudah dasar mujizat. Rema itu punya kuasa. Rema itu menjadikan yang tidak bisa jadi bisa. Kita pegang, kita ngalami. Saudara dengar, Tuhan bisa berikan hikmat. Tuhan bisa berikan rema. Saudara dapat satu ayat saja. Itu kalau saudara pegang, mujizat terjadi. Saudara ngalami terobosan. Saudara ngalami kemuliaan. Minta dekat pada Tuhan. Minta hikmat dan minta rema. Benar.
Lalu deklarasikan, ucapkan dengan perkataan profetik. Ucapkan, waktu saudara ucapkan dengan iman, kuasa itu mengalir, kuasa itu bekerja, kuasa itu menjadikan yang tidak ada jadi ada. Sebuah bangkit berdiri. Percaya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau yang menyingkapkan seperti firman-Mu. Karena kami bisa berjalan dalam Yesus, karena Engkau Roh Kudus dan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau yang genapi firman-Mu. Berilah penyingkapan ilahi, supaya setiap kami yang mendengar, kami mengerti, kami tangkap. Berilah iman pada setiap kami, Roh Kudus. Tolonglah Roh Kudus, berilah kepercayaan, berilah ketaatan, berilah kesetiaan. Bahkan bukakan peluang-peluang yang nyata, sehingga kami tangkap, sehingga ada sesuatu yang luar biasa. Oh Tuhan, berkarya, 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 berkarya. Dan Tuhan, sungguh-sungguh setiap kami saat ini diterangi oleh firman-Mu, diterangi Tuhan, sehingga kami bisa melihat jalan keluar, sehingga kami bisa melihat peluang yang ada, sehingga kami bisa lihat terobosan-terobosan yang Tuhan berikan. Dan kami mengalami, kami tahu krisis membuat kami diberkati luar biasa, supaya kami jadi berkat yang luar biasa. Beri hati yang bersih, beri hati yang tulus untuk siap Kau pakai Tuhan. Beri hati yang jujur Tuhan. Dan kami tahu Engkau berkarya dahsyat. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang nyatakan, Engkau yang nyatakan. Dan sesuai dengan firman-Mu, jadilah, 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 jadilah. Terima kasih Tuhan. Amin. Sudah dengar, ada satu contoh, karena penting saya mau memberikan, karena penting sekali. Bagaimana kita itu bisa melihat, dapatkan peluang. Ini kejadian sungguh jemaat. Satu kali satu jemaat ketemu dengan temannya, ngobrol-ngobrol, gimana usahamu? Wah susah sekarang, nggak jalan, ya nggak laku. Dia kerjanya ban gitu saudara, jualan ban, pasang ban itu. Susah, nggak ada jalan. Loh kenapa? Lah gimana? Aku beli biasanya ban yang bagus-bagus itu ya harganya sekitar, ini contoh saja ya, bukan nilai juga, 7.000 sampai 10.000. Sekarang barang China masuk jualnya cuma 3.000, 4.000. Gimana bisa jual? Jadi macet, nggak bisa jual lagi, nggak ada jalan keluar. Kenapa? Ini kan berlaku di seluruh dunia, tahu saudara, betul nggak? Sampai wah Amerika berusaha motong-motong. Tapi yang tanya itu dia punya hikmatnya. Kenapa? Tidak kulaan yang dari China saja. 3.000, 4.000. Kan kamu kalah saingan dengan ini. Kalau terus pegang yang lama, yang kamu macetnya macet terus. Lalu orangnya bilang, uangku sudah habis kok buat stok ini yang lama. Nggak ada lagi uang untuk beli yang murah. Lalu malah tidak. Ayo kita join saja. Aku yang modali beli yang baru, yang murah ini. Sungguh saudara, akhirnya jadi join beli yang murah ini, yang dari China. Jadinya saudara ya, kesaksian, laris, antri. Pak Agung sama Cik Bibi dengar ya, kesaksian itu ya. Ini fakta, ini yang sedang terjadi. Saudara bisa lihat peluangnya. Nggak ada yang tidak bisa. Semua yang saat ini bisa dulu dianggap nggak bisa. Yang nggak bisa itu belum ditemukan jalan keluarnya saja. Belum ditemukan caranya saja. Bisa. Tuhan buat bisa. Saya doakan Tuhan buat saudara temukan